Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bertemu lagi dalam pembelajaran daring IPA kelas 9 semester 1. Pada hari ini kita akan belajar tentang spermatogenesis dan oogenesis. Nah, apa sih itu spermatogenesis dan oogenesis? Mari kita simak materi yang akan ibu sampaikan pada hari ini. Spermatogenesis itu adalah proses pembentukan dan pemasakan sel kelamin laki-laki atau biasa disebut dengan sel sperma. Nah, biasanya terjadi di testis. Kemudian kalau untuk oogenesis itu adalah proses pembentukan sel telur yang terjadi di wanita atau perempuan. Nah, kita bahas pertama adalah spermatogenesis. Spermatogenesis tadi terjadi di testis, tepatnya di saluran tubulus seminiferus. Nah, di dalam tubulus seminiferus terdapat spermatogonium. Dimulai pada saat masa pubertas, yaitu di mana seorang laki-laki sudah mengalami mimpi basah. Nah, pada saat proses spermatogenesis ini tidak terjadi batasan usia, artinya terjadi sampai sepanjang hidup, sampai tutup usia. Tidak seperti wanita yang ada batasannya. Dalam satu hari, biasanya seorang laki-laki mampu memproduksi sel sperma sebanyak 100-400 juta. Kemudian akan mengalami pematangan di dalam epididymis yang dibantu oleh hormon testosteron. Nah, selain hormon testosteron, di sini ada dua hormon yang membantu dalam proses spermatogenesis, yaitu hormon LH yang berfungsi merangsang sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron, sedangkan FSH fungsinya merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan ABP atau androgen binding protein untuk memacu spermatogonium untuk memulai proses spermatogenesis. Nah, apa sih spermiogenesis? Ada lagi istilah spermiogenesis, yaitu proses pematangan atau pemasakan spermatosit menjadi sel sperma. Berapa lama? Nah, terjadi selama 2 hari atau 48 jam. Adapun tahapan-tahapannya akan kita bahas ya. Ini adalah diagram proses pembentukan spermatogenesis. Dimulai dari spermatogonium yang bersifat diploid atau 2N akan mengalami perbanyakan secara pembelahan secara mitosis. Nah, ciri khas dari pembelahan mitosis itu adalah kromosom identik dengan kromosom si induknya. Nah, kemudian akan menghasilkan spermatosit primer. Nah, yang masih memiliki kromosom 2N. Kemudian spermatosit primer ini mengalami pembelahan secara meiosis 1 untuk menjadi spermatosit sekunder. Ketika sudah menjadi spermatosit sekunder, akan mengalami pembelahan secara meiosis 2 ya, di mana spermatosit sekunder ini akan menghasilkan spermatid, 4 spermatid yang masing-masing haploid atau mengalami pengurangan menjadi kromosomnya dari diploid menjadi haploid. Nah, spermatid sekunder ini tadi sudah menjadi spermatid akan mengalami pematangan di dalam epididymis menghasilkan spermatozoa atau sel sperma. Nah, 4 sel spermatozoa yang fungsional itu akan mengandung 2 kromosom, yaitu kromosom X dan Y, di mana apabila terjadi fertilisasi atau pembuahan akan bertemu dengan sel telur ketika kromosom
sel sperma yang memiliki kromosom X bertemu dengan sel telur, maka akan menjadi individu baru yang berjenis kelamin perempuan karena kromosom perempuan adalah XX. Sedangkan sperma yang memiliki kromosom Y bertemu dengan sel telur, maka akan terjadi individu barunya akan menghasilkan individu barunya berjenis kelamin laki-laki karena XY ya. Jadi hanya mitos saja ketika ingin menghasilkan anak perempuan harus banyak makan sayur, anak laki-laki makan daging-dagingan karena itu mungkin penunjang protein saja. Yang jelas adalah kromosom yang membawa si sel sperma tadi. Oke, kita bahas struktur sel sperma. Di sini ada, kamu lihat struktur sel spermanya seperti kecebong ya, memiliki kepala, leher dan ekor, di mana kepalanya ini terdiri dari mengandung inti atau nukleus dan akrosom, di mana akrosom ini menyebabkan kepalanya sel sperma itu meruncing karena ada enzim hyalurodinase dan akrosin tadi fungsinya untuk menembus sel telur. Jadi ketika sudah berhasil menembus sel telur, maka sperma yang lain akan mati, lenyap begitu saja. Kemudian di bagian leher itu ada namanya mitokondria. Kita tahu di bagian sel, organel sel, mitokondria adalah untuk sumber energi bagi sel sperma menuju ke sel telur tadi, pergerakannya agar dia memiliki energi. Sedangkan ekor di sini berupa alat geraknya menuju sel telur atau ovum ya. Oke, kita bahas oogenesis. Proses pembentukan sel telur pada wanita terjadi di ovarium ya. Di ovarium ini oogenesisnya terbentuk sejak kita mengalami yang namanya organogenesis, yaitu masih dalam bentuk janin, kemudian jumlahnya itu ribuan, tapi ketika sudah lahir terhenti karena dalam bentuk oosit primer. Ketika bayi berumur 6 bulan ya, bayi perempuan berumur 6 bulan, oosit primer tadi mengalami meiosis 1. Nah, terhenti sampai pada masa pubertas sekitar umur 9 sampai 10 tahun. Terus berkurang dari 300.000 sampai menjadi 500 saja, yaitu di ovarium kiri dan kanan, di mana setiap bulannya akan diovulasikan atau dikeluarkan untuk dari ovarium tadi. Nah, bagaimana tahapan oogenesis terlihat pada diagram di sini ya, di mana pada masa puber perempuan tadi, oosit primer yang tadi akan melanjutkan meiosis 1. Ya, dia berbentuk oogonium tadi, mengalami pembelahan secara mitosis, membentuk oosit primer. Nah, oosit primer yang memiliki kromosom 2N ini akan mengalami pembelahan secara meiosis 1, menghasilkan oosit sekunder, di mana oosit sekunder ini ada yang memiliki ukuran besar disebut dengan oosit sekunder, dan sel yang berukuran kecil disebut dengan badan kutub primer. Kemudian oosit sekunder yang bersifat haploid ini akan melanjutkan ke tahap 2, meiosis 2. Namun meiosis 2 ini tidak diselesaikan sampai tahap akhir, melainkan berhenti sampai terjadi ovulasi. Jika tidak terjadi pembuahan, oosit sekunder akan mengalami degenerasi, yaitu jika terjadi pembuahan, oosit sekunder dan badan kutub primer tadi akan melanjutkan ke meiosis 2.
Oosit sekunder ini akan berkembang pada tahap pembelahan meiosis 2 ini akan menjadi ootit ya, dalam bentuk yang besar. Ootit inilah yang nanti berkembang menjadi sel telur yang bersifat fertil yang disebut dengan ovum. Nah, 3 polosit sini yang warna coklat, polosit ini akan mengalami degenerasi ya, dimana ootit inilah yang akan menjadi sel telur tadi. Nah, apabila sudah matang atau masak, dihasilkan di ovarium, ovum ini akan dilepas setiap bulannya. Apabila tidak terjadi fertilisasi atau pembuahan, dia akan meluruh bersama dengan dinding rahim atau lapisan endometrium disertai dengan pendarahan. Prosesnya disebut dengan menstruasi. Tapi apabila terjadi fertilisasi, maka bertemunya sel telur dengan sel sperma tadi, maka si ovum ini siap ditanamkan di dinding rahim atau di uterus untuk mengalami perkembangan si janin. Embrio tadi kan berkembang menjadi janin karena dinding rahimnya mulai menebal untuk siap ditanamkan janin. Nah, kemudian biasanya monofos ada istilah monofos, yaitu pada saat proses dimana yang namanya terhentinya memproduksi sel telur, artinya sel telurnya sudah diproduksi, sudah berhenti, 500 sel telur sudah keluar, dia tidak mampu lagi memproduksi sel telur, tidak terjadi lagi menstruasi karena lanjut usia, biasanya umur 50 tahun ke atas ya. Oke, nah ovulasi proses keluarnya ovum dari ovarium. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Nanti kita akan lanjut ke tugas berikut, yaitu LKPD di Google Classroom. Selamat menyimak materi dari Ibu. Kemudian selamat bekerja di rumah, kerja tugas. Tetap semangat belajar daring di rumah. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.